Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Nandi Kurniawan, SPD, MSI, dan yang terhormat buat teman-teman pemirsa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randi Elisides Tumorang dengan NIM 14076236063. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk membahas tentang dampak teknologi kalkulator terhadap hasil belajar siswa. Nah, tahukah sih kalian apa itu kalkulator? Kalkulator seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalkulator adalah alat yang digunakan untuk melakukan perhitungan secara matematis. Kalkulator dapat melakukan operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain itu, kalkulator dapat digunakan untuk menghitung rumus matematika, seperti dalam bidang fisika, teknik, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dalam perkembangannya, kalkulator juga dimasukkan ke dalam fungsi tambahan seperti pada handphone, komputer, dan jam tangan. Selanjutnya, sejarah kalkulator. Kalkulator ditemukan di Sumeria sekitar 2500 sebelum Masehi. Kalkulator dalam bentuk sempoa. Sempoa adalah bentuk kolom berurutan dengan menggunakan manik dan mewakili satu unit untuk melakukan perhitungan, penjumlahan, dan pengurangan. Namun, sempoa tidak terlalu berguna untuk melakukan perkalian atau pembagian, sehingga memerlukan alat yang lebih canggih. Pada tahun 1602, kalkulator pertama ditemukan oleh Pascal Blaise, seorang ahli kebangsaan Prancis. Kalkulator ini memiliki layar kecil dengan 18 tombol dan dapat melakukan 12 digit desimal. Ia menemukan kalkulator roda menirik untuk membantu ayahnya dalam perhitungan pajak. Kalkulator digital modern dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti koneksi, internet, dan aplikasi yang dapat membantu pengguna melakukan berbagai perhitungan yang kompleks, dan kalkulator grafik digunakan untuk membuat kurva vektor yang praktis. Peran kalkulator dalam sains teknologi yaitu dalam menghemat waktu, dan itu sangat luas dan beragam. Kalkulator dapat membantu siswa belajar untuk melakukan perhitungan di mata pelajaran matematika dengan lebih efektif. Selanjutnya, manfaat kalkulator. Yang pertama, peningkatan akurasi dan kecepatan dalam berhitung. Dalam peningkatan akurasi dan berhitung ini dapat membantu siswa dalam melakukan perhitungan yang lebih kompleks dengan akurasi dalam melakukan perhitungan yang lebih tinggi, sehingga siswa tidak perlu khawatir dalam melakukan perhitungan dengan kesalahan hitung dalam peningkatan kecepatan yang akurasi dan tidak akan memakan waktu. Kedua, yaitu manfaat peningkatan pemahaman konsep-konsep ilmiah, di mana ini akan meningkatkan kemampuan dalam berhitung. Meningkatkan pemahaman dapat berupa kalkulator yang digunakan untuk mengembangkan konsep, memperkuat keterampilan untuk berhitung, dan juga dapat meningkatkan motivasi belajar. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Manfaat selanjutnya, kalkulator ini dapat mengurangi kelelahan mental berupa kecemasan melalui tingkat akses, dan dengan menggunakan kalkulator ini dapat mengevaluasi berupa tingkat stres dan kecemasan, dan dapat mengatasi penyebab kelelahan mental seperti pola hidup yang tidak sehat dan beban pekerjaan yang terlalu berat. Selanjutnya, tantangan dan keterbatasan. Dalam penggunaan kalkulator ini dapat mempengaruhi keterampilan berhitung bagi siswa, sehingga mereka menjadi tergantung pada alat tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini dapat mengurangi kemampuan untuk berhitung secara manual dan mengembangkan keterampilan yang lebih baik. Yang kedua, kurangnya pemahaman konsep ilmiah. Rendahnya kemampuan literasi matematika siswa Indonesia dapat disebabkan oleh kurangnya
pemahaman siswa akan materi matematika yang diajarkan oleh guru. Hal ini dapat menyebabkan siswa tidak memahami konsep dasar matematika yang diperlukan untuk menggunakan kalkulator secara efektif. Yang ketiga, kesulitan dalam mendebuk kesalahan seperti keterbatasan seperti kalkulator tersebut dapat menangani input yang tidak terduga dan tidak valid. Dalam pengembangan aplikasi kalkulator, pengembangan harus memastikan bahwa aplikasi dapat menangani input yang tidak sesuai dengan perhitungan yang akan dilakukan oleh siswa. Nah, selanjutnya dampak pada kalkulator. Dampak kalkulator dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif akan saya jelaskan. Jadi yang dampak positif ini yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dan ada beberapa faktor, yaitu motivasi dan kepuasan belajar siswa dan dapat meningkatkan mutu sekolah, dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan belajar siswa. Sekolah yang fokus pada mutu akan menciptakan atmosfer yang positif. Dan yang kedua, dampak positifnya dapat berupa meningkatkan keterampilan berhitung dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kalkulator dapat membantu siswa dan memecahkan masalah dalam berupa yang akan lebih kompleks. Dengan menggunakan kalkulator, siswa dapat memahami pada logaritmik dan menyelesaikan soal-soal matematika. Yang selanjutnya ada dampak positif yang ketiga nih, yaitu meningkatkan kemampuan analisis penggunaan kalkulator yang sesuai, yakni memilih kalkulator yang sesuai dengan materi yang dipelajari dan memiliki fitur-fitur yang relevan dapat membantu menyelesaikan siswa untuk mengerjakan soal-soal dan dapat membantu meningkatkan kemampuan nalar dari siswa. Nah, kalkulator ini dapat yang memiliki fitur statistik, aljabar, logaritma, trigonometri, dan kalkulator dapat membantu siswa dalam memahami konsep pemahaman ilmiah. Nah, selanjutnya ada dampak positif yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, di mana penggunaan kalkulator ini untuk meningkatkan kemampuan menganalisis materi. Kalkulator dapat membantu dalam menguasai materi matematika yang baik dengan cara melakukan penghitungan cepat dan akurat. Nah, kalkulator ini juga memiliki dampak negatif, di mana ada keterampilan berhitung dapat berkurang dalam penggunaan kalkulator yang secara berlebihan, sehingga dapat mengurangi kemampuan siswa dalam berhitung secara manual. Hal ini dapat menyebabkan keterampilan berhitung mereka berkurang dan menghilang. Nah, selain itu, ada juga dampak negatif seperti ketergantungan akan kalkulator dan tidak bisa menggunakan atau menguasai konsep dasar matematika. Yang tadi yang saya jelaskan yang pertama itu adalah sama dengan penjelasan yang kedua dan ketiga ini. Segitu saja PPT saya, dan saya dapat menyimpulkan yaitu kalkulator itu sangat mempunyai peran penting akan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, menawarkan materi dan tantangan. Seiring dengan perkembangan teknologi, penting untuk mengembangkan peran kalkulator dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan bagaimana kita dapat mengintegrasikan sebagai kalkulator yang efektif ke dalam pelajaran akan belajar siswa. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparannya. Ini kita harus tahu cara memakai kalkulator tersebut. Nah, yang paling sederhana, kita harus tahu cara menyalakan kalkulator. Nah, di sini kan ada tombol on. Kita cukup tekan ini, terus kan nyala. Untuk mematikannya, nggak mungkin lah kita tekan langsung ini, itu nggak akan berfungsi. Nah, untuk mematikan yang benar, cukup tekan tombol shift, terus off. Nah, ini kan udah mati. Nah, untuk yang kedua, ini kan ada DRG. Nah, kalau kita tekan ini, maka muncul begini. Nah, untuk memunculkan DRG ini, cukup
tekan tombol mode 2 kali, 1, 2. Nah, ini kan ada degree, radian, sama gradien. Nah, mudah kan? Itu saja yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.